Dan kita ingat ketika itu Pak, tim Prabowo Subianto cukup lama tidak mengakui kemenangan Jokowi. Sampai akhirnya ditetapkan MK. Itu sempat memicu demonstrasi besar yang juga menewaskan banyak orang Pak. Pasca pengumuman kemenangan Jokowi di 2019. Tapi ketika ditawari posisi menteri, Anda bergabung dengan kabinet. Mengapa Bapak Prabowo? Jadi kalau Anda ikuti perkembangan itu, justru saya yang minta pendukung saya pulang. Hentikan demonstrasi. Ya. Jadi bukannya kita tidak mengakui, tapi kita mengikuti proses konstitusional. Kita berjuang sampai titik terakhir yang diizinkan oleh konstitusi kita, yaitu proses MK. Tapi begitu proses selesai, kita patuh. Ya, jadi itu masalahnya. Dan pada saat ada tawaran rekonsiliasi, saya berpikir dan saya menilai insting saya bahwa rekonsiliasi itu jalan yang terbaik. Makanya saya putuskan ya, rekonsiliasi. Nah, perkara masuk dan keluar dari kabinet, jadi waktu itu niat saya untuk saya sendiri tidak masuk kabinet. Saya akan memberi nama-nama untuk kabinet. Beberapa nama saya berikan, akhirnya diterima 2 nama. Dan dalam proses itu saya mengatakan saya tidak mau masuk, saya di luar saja. Tapi terus ada tawaran-tawaran dan akhirnya berhasil saya diyakinkan untuk masuk. Dan waktu saya masuk, tadinya saya terus terang saja saya mintanya jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tadinya kan saya berpikir, ya kan, saya kan istilahnya rivalnya Pak Jokowi, ya kan. Kalau saya one team press, ya kan. Intinya juga mungkin bisa lebih longgar aktivitas dan sebagainya. Terus menerus, tapi akhirnya saya masuk kabinet dan saya bilang kalau saya masuk kabinet, bidang yang saya kuasai adalah pertahanan. Nah, itu saya akhirnya saya jadi Menteri Pertahanan. Dan saya kira ini sesuatu yang sangat istilahnya sangat positif. Saya bisa berbakti sesuai dengan janji-janji politik saya. Karena dalam janji politik saya, kalau tidak salah waktu itu, ya kan ada, kalau tidak salah ada 5 hal ya. Pertama memang swasembada pangan, kemudian swasembada energi, kemudian masalah ekonomi kerakyatan, kemudian membersihkan institusi-institusi pemerintahan, dan pertahanan yang kuat. Jadi waktu itu saya merasa ini bagian dari janji politik saya kepada rakyat. Tidak sebagai presiden, tapi sebagai Menteri Pertahanan pun saya bisa bekerja untuk rakyat. Dan motivasi utamanya rekonsiliasi. Ya, saya kira itu sesuatu yang luar biasa, ya. Itu sikap negarawan dari Pak Jokowi luar biasa, dan itulah yang sekarang jadi panutan banyak negara. Jadi contoh, kita jadi contoh banyak negara. Benar-benar saya keliling kemana-mana, mereka selalu tanya, kok bisa Anda? Dan banyak negara melihat kita. Anda bisa bayangkan sekarang saja, as we speak now, di Sudan, perang saudara. Perang saudara antara 2 jenderal. Padahal Sudan ini negara yang sangat kaya. Dia punya minyak, punya gas, punya emas. Ya. Perang di ibu kotanya. Ribuan rakyat, 2,5 juta rakyat kehilangan rumah. 2,5 juta pengungsi. Nggak tahu
nasib mereka. Jadi kita ini jadi panutan buat Najwa. Saya ini baru dari Paris ya, saya itu sampai, aduh, saya nggak enak. Banyak negara minta ketemu, ya. Bahkan banyak beberapa kepala negara, menteri pertahanan dari negara Afrika minta ketemu. Mereka minta apa? Minta kesempatan mengirim. Boleh nggak kita kirim perwira-perwira kita, bintara-bintara kita ke Indonesia untuk dilatih? Bisa nggak Indonesia kirim tim pelatih untuk membantu tentara kita? Begitu kagum mereka sama Indonesia. Mereka undang Pak Jokowi, mereka undang saya, undang menteri-menteri untuk datang ke negara. Democratic Republic of Congo, ya Central African Republic ini. Ini apa artinya apa ya? Dan saya ke Malaysia, teman-teman di Malaysia sekarang yang dulu mereka ya mungkin memandang kita nggak terlalu ya. Dulu mereka selalu anggap Indonesia, tapi sekarang mereka kagum sama kita, kagum sama Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa rekonsiliasi. Pak Prabowo, tapi rekonsiliasi yang sesungguhnya kah Pak? Rekonsiliasi ini bukan rekonsiliasi semu karena sampai sekarang polarisasi itu masih ada Pak. Perbedaan itu masih nyata. Belum pemilu, cebong kadrun kampret masih terus Pak. Masih ramai dan sebagainya. Jadi ini saya lihat rasanya Bapak masuk ke kabinet, polarisasi masih ada Pak Prabowo? Saya merasa kok berkurang ya. Saya kok merasa sangat berkurang sekarang. Ya. Jadi saya merasa ya, saya jarang dengar lagi cebong kadrun, saya jarang. Masih ada Pak? Nggak tahu ya, dari siapa itu? Buzzer-buzzer politik Pak, yang pasti. Buzzer politik. Yang terus. Buzzer politik kita nggak tahu dia kerja untuk siapa. Jangan-jangan dia kerja untuk orang asing, untuk Indonesia terus ribut. Anda percaya itu Pak? Jangan-jangan. Loh kita mau rekonsiliasi kok ada yang mau terus, ya kan?